Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dawais Buah. Saya dari kelas 8 di MTS Rifatul Muta'alimin Pekalongan. Pada kesempatan ini izinkan saya mengulas buku yang berjudul Ibuku Sayang, karya Rasyali. Buku ini diterbitkan oleh 3 serangkai yang berjumlah 58 halaman. Dan buku ini termasuk buku fiksi karena mengandung unsur hayalan dari si penulis dan tidak semua merupakan kisah nyata. Adapun kisah nyata biasanya didramatisasi oleh si penulis. Kelebihan buku ini membuat pembaca masuk ke dalam cerita dan ikut merasakan apa yang dialami tokoh. Disajikan gambar yang dapat membuat imajinasi pembaca mendidik dan ada pesan moralnya. Kekurangan buku ini terdapat kata yang sering diulang pada kalimat tersebut. Cerita fiksi, ending atau akhir cerita dari buku tersebut kurang memuaskan karena di satu sisi menemukan ibu, di sisi yang lain kehilangan ayahnya. Sinopsis buku ini pada cerita pertama menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang berkulit putih bernama Romi. Dia bersama ayahnya baru pindah ke kota Pontianak. Romi mempunyai teman yang bernama Samsul. Ia merupakan teman sebelah kontrakan sekaligus teman satu sekolahnya. Dan pada cerita kedua diceritakan tentang Romi yang mendapat juara umum dari kelas 1 sampai kelas 6. Pada cerita ketiga berisi tentang Romi yang memberi kejutan untuk ayahnya bahwa ia menjadi juara umum di sekolah dan mendapatkan bingkisan uang yang diberikan kepada ayahnya. Romi juga meminta izin kepada ayahnya akan berjalan-jalan dengan temannya yang bernama Samsul. Dan pada cerita yang keempat menceritakan Romi dan Samsul berlibur di kota hantu. Keduanya mengayuh sepeda menelusuri kota Pontianak. Mereka berdua pergi ke Ramayana dan berlanjut ke Matahari. Mereka juga mampir ke toko buku yang ada di lantai 3 Mall Matahari. Dan pada cerita yang kelima menceritakan tentang kejadian yang menimpa Romi ketika di jalan pulang. Tiba-tiba sepedanya tersenggol mobil. Kemudian Romi ditolong oleh pengendara mobil tersebut yang merupakan seorang ibu. Ibu tersebut sangat baik karena membawanya Romi ke rumah sakit untuk diperiksa. Dan pada cerita yang keenam menceritakan tentang teman Romi yang bernama Samsul yang memberitahukan kejadian yang menimpa Romi kepada ayah Romi yang bernama Pak Aminuddin, bahwa anaknya mengalami kecelakaan kecil dan sudah dibawa ke rumah sakit. Dan di rumah sakit itulah ayahnya Romi dan seorang ibu yang membawanya ke rumah sakit itu bertemu. Tidak disangka sepertinya mereka kenal. Dan pada cerita yang ketujuh yang menceritakan tentang ayah Romi yang sedang memikirkan kejadian di rumah sakit tadi siang. Ia sedang memikirkan seorang ibu yang menolong anaknya yang di rumah sakit yang bernama Ibu Natalia, yang menceritakan pula Pak Aminuddin dan Romi yang diundang untuk bertemu. Dan pada cerita yang ke-8 menceritakan pertemuan antara Pak Aminuddin dan Ibu Natalia serta Romi yang sedang makan malam. Pak Aminuddin mengenal Ibu Natalia bahwa Ibu Natalia ternyata ibu kandung Romi yang dulu pergi ke Hong Kong sejak Romi bayi. Dan pada cerita yang ke-9 menceritakan kebahagiaan Romi yang dimana ia sudah menemukan ibu kandungnya dan bisa berkumpul bersama ayah. Tidak bisa dibayangkan senangnya hati Romi. Dan pada cerita yang ke-10 menceritakan kejadian yang sangat menyedihkan bagi Romi karena di sisi lain
ia bertemu ibu kandungnya dan di sisi lain ia kehilangan ayahnya yang telah merawat dari bayinya. Dan itulah sinopsis dari buku yang bercerita Ibuku Sayang. Dan untuk saran buku ini, tolong tambahin banyak gambar di setiap halaman. Alasannya karena buku ini menarik, ada gambarnya walaupun sedikit ceritanya, membuat pembaca seakan-akan masuk ke dalam cerita ini. Dan untuk kesan buku ini mendidik dan memberikan hikmah serta wawasan. Dan untuk pesan dari buku ini, janganlah sesekali engkau mengeluh dan menyesali apa yang telah terjadi. Dan demikianlah saya cukupkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.